tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adisanat mari berdemokrasi di Bincang Podcast. Adisanat mari berdemokrasi di Bincang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi. Kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, episode kali ini spesial banget karena kita akan bincang-bincang santai dengan anak muda, influencer. Langsung aja kita sapa Bang Randy Prima Aditya Saputra. Halo Bang. Halo, selamat sore. Gimana tadi Bang? Macet nggak di jalan? Lumayan ya? Alhamdulillah kami kena macet 2 kali. Oh, masih alhamdulillah ya Bang 2 kali. Jalan Irian macet, di jalan Supratman juga macet. Oh, Beda. iya, karena Kota Bengkulu sih sekarang lagi banyak perbaikan jalan. Betul. Semoga setelah perbaikan ini bisa lancar jaya ya mobilitas. Tentu kan karena perbaikan ini kan juga faktor dari politik kan. Oh, betul. Makanya kita harus bincang-bincang politik nih. Anak muda harus paham. Tema kita hari ini adalah anak muda, cerdas politik, awasi pemilu dan jaga demokrasi. Iya, termasuk kayak tadi ya Bang, perbaikan jalan itu salah satu impact dari pemilu dan pemimpin yang kita pilih. Benar. Iya. Karena banyak banget anak muda ini yang masih apatis, yang masih bilang pemilu itu enggak ngaruh lah kehidupan kita, males lah coblos, enggak ngaruh juga siapapun pemimpin, hidup masih gini-gini aja. Itu sebenarnya salah ya Bang. Nanti akan dijelaskan sama Bang Randy. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang serius, boleh diceritakan nggak nih Bang, keseharian atau gimana Abang melihat isu-isu politik sekarang nih Bang? Kebetulan saya tuh memang juga suka memperhatikan politik ya, karena pada hakikatnya kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita menghirup udara, harga minyak di dapur, harga bensin yang diisikan ke dalam kendaraan-kendaraan kita itu tentu hasil dari politik semua. Karena apa? Kebijakan itu ditentukan oleh pemimpin-pemimpin negeri ini, pemimpin-pemimpin daerah yang kita pilih. Memang saya pernah muda, maksudnya saya tidak terlalu muda lagi, tapi saya pernah mengalami bahwa memang ketika di umur 20-an awal, di bawah-bawah 25 itu, sikap apatis itu sangat tinggi. Tidak peduli itu memang ada. Karena apapun yang kita pilih, kita berpikir bahwa tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita. Karena apa? Mungkin kita belum mencari uang, belum punya pekerjaan. Tapi setelah melewati fase itu, tentu pemikiran-pemikiran itu akan terkikis dengan sendirinya. Tentu di sini KPU sebagai penyelenggara, saya berharap lebih aware lagi terhadap anak muda. Karena kedepannya, itu bukan hanya gen milenial lagi yang memilih, tapi sudah sampai Gen Z. Okay. Dan sampai tahap Gen Z, tahap akhir nanti kalau nggak salah, pemilu di 2029 nanti pemilih terakhirnya kelahiran 2012. Oh wow. Kalau nggak salah ya, Iya. itu di umur 17 tahun. 17 tahun. Iya benar sih Bang, 2029 nggak terasa ya. Jadi mungkin nanti KPU sebagai penyelenggara, ini masukan dari saya aja, lebih aware terhadap mereka aja. Karena mereka new voter gitu kan, Iya. voter-voter baru. Oke. Jadi lebih menyentuh anak muda. Lebih anak muda lagi. Oke. Ya, that's why podcast ini ada Bang Iya. sebenarnya untuk menyasar anak muda ini Iya. sebenarnya. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi bintang tamu yang lebih kompeten, lebih benar dari saya tentunya. Bisa lebih memberikan impact kepada anak-anak muda di luar sana. Oke. Kalau kita ngomongin demokrasi Indonesia pada saat ini Bang, menurut Abang apa sih Bang hal yang paling penting yang bikin anak muda tuh harus peduli nih sama politik? Apa Bang? Kalau pengen tetap bisa berpendapat, tetap pengen bisa bersuara, bebas tanpa ada kungkungan dari pemilik kekuasaan, ya kita harus dukung dan rawat demokrasi ini. Karena apa? Demokrasi itu menjunjung semua kebebasan. Kita bebas berpendapat, bebas melakukan pendapat. Tentu kita tidak mau balik lagi ke zaman yang sebelum-sebelumnya, seperti media itu dibungkam dan sebagainya. Kalau anak muda aware terhadap itu, tentu dengan menjaga demokrasi berarti mereka menjaga kebebasan kita dalam hal apapun. Tentu yang di bawah tidak di luar batasannya, tidak melanggar hukum. Bebasnya ini bebas berpendapat, bebas
mengeluarkan undang-undang, mengkritik pemerintah. Jangan salah ya, mengkritik pemerintah itu bukan berarti kita benci. Oke. Kita mengkritik itu bisa jadi itu karena kita sayang. Contoh, saya suka mengkritik pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu. Karena apa? Karena saya lahir di Kota Bengkulu. Saya pengen yang terbaik untuk Bengkulu tentunya. Oke, jadi kritik itu salah satu tanda bahwa demokrasi itu sehat ya. Sehat. Justru bagus karena ada anak muda, artinya tidak apatis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Iya, karena ini apa Mbak? Karena kalau bukan orang Bengkulu sendiri yang mengkritik pemerintahnya, siapa lagi? Kita tidak mungkin berharap dari warga dari provinsi sebelah atau kabupaten sebelah, terutama untuk Kota Bengkulu ya. Jadi anak-anak muda di Kota Bengkulu kritik saja, tidak apa-apa. Yang penting tidak menyerang secara personal. Ya kita kritik itu kinerja. Selama tidak menyerang personal, tidak menyerang keluarga mereka, itu hal-hal yang biasa aja dan sangat boleh kita lakukan. Oke, justru bagus. Bagus. Karena selain sebagai penjaga demokrasi, kita juga perpanjangan lidah gitu. Karena ada beberapa orang itu yang tidak berani menyampaikan pendapatnya atau tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Contoh misal dia kerja di sebuah birokrasi atau apapun itu kan tentu dia tidak bisa berpolitik. Tapi tentu dia punya undang-undang. Mungkin lewat temannya dia bisa menyampaikan. Gitu. Yang tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat. Itu aja sih. Jadi untuk anak muda, untuk masyarakat, untuk menyampaikan pendapat atau memberikan kritik, masukan, saran, itu tidak perlu langsung terjun ke parlemen atau terjun langsung ke politik itu sendiri. Sesimpel lewat sosial media. Benar. Iya. Iya, karena sekarang kan Bang lembaga-lembaga instansi itu udah ada sosial medianya sendiri. Jadi kita bisa berikan komentar, berikan masukan lewat kolom komentar. Atau kalau di TikTok itu saya banyak lihat influencer itu bikin konten tentang politik, komentar-komentar politik. Itu justru bagus ya, Bang. Bagus, karena kan sekarang lebih simpel ya. Kita tuh tidak bukan berarti demo tidak baik. Selain demo, kita juga bisa menyampaikan aspirasi itu lewat sosial media dan itu harus dimanfaatkan. Apalagi sekarang pengguna sosial media tuh mungkin di Indonesia udah sangat besar ya. Dari gen boomer, milenial, Gen Z, bahkan Gen Alpha hari ini pun sudah main sosial media. Dan tentu itu sangat menguntungkan masyarakat sendiri karena apa? Bisa dipantau. Tapi ini juga tidak terlepas dari gampangnya hoax itu bersebaran. Tapi tidak usah takut karena saya yakin gen milenial, Gen Z itu sudah bisa memilah. Yang menjadi problem di sini adalah gen sebelumnya. Oke. Jadi kalau kita membahas, bagaimana masalah hoax, lebih baik kalau hoax itu fokuskan kepada gen-gen sebelumnya kayak boomer. Oke. Ibu-ibu yang berumur 40, 50, itu lebih gampang dimanipulasi. Oke. Kalau anak-anak muda tentu ketika mereka mendapat informasi, setahu saya, mereka akan cross check dulu. Ini benar nggak? Tapi kalau ibu-ibu pengajian atau bapak-bapak komplek gitu kan, kalau ketika menerima info dari WhatsApp grup kemungkinan besar itu mereka akan percaya. Tapi kalau anak muda mungkin ada sebagian yang akan termakan hoax, tapi percayalah bahwa itu hanya sebagian kecil. Karena anak-anak muda zaman sekarang jangan diremehkan. Mereka punya pengetahuan yang lebih luas, mereka bisa mencari informasi lebih luas dari gen-gen sebelumnya. Jadi kalau masalah hoax kayaknya itu lebih fokus ke generasi-generasi sebelumnya. Itu menurut saya ada beda, bisa salah. Oke. Jadi mungkin karena faktor kecanggihan juga ya Bang. Benar. Dulu gen-gen sebelumnya tidak terpapar sosial media atau segala macam. Jadi informasi apapun yang mereka lihat mereka percaya. Sedangkan kalau generasi-generasi kita ini emang dari kecil kita udah lihat gadget dan segala macam, lebih terlatih lah. Lebih terlatih ya. Dan yang sangat mengerikan hari ini kan adalah AI. Iya, betul. AI itu sangat bisa memanipulasi sesuatu hal. Dan itu yang paling ditakutkan sebenarnya bukan untuk generasi yang sekarang, tapi generasi yang sebelumnya. Oke. Menurut Abang nih Bang, anak muda sekarang tuh sebenarnya udah lumayan melek politik, udah kayak kelihatan nih taringnya anak muda, udah fungsi pengawasan, fungsi kontrolnya udah bagus, atau justru belum Bang, masih banyak apatis? Kalau masalah apatis tidak apatis, mungkin itu harus kita obrolkan tuh secara general ya, karena bukan hanya anak muda, bahkan kaum tua pun banyak yang apatis sebenarnya terhadap politik hari ini. Mereka tidak peduli. Tapi kalau kita bilang bahwa banyak, nggak juga banyak, karena contoh kemarin kan baru ada kejadian besar kan, bahkan di Bengkulu pun demo. Itu kan menunjukkan bahwa anak muda masih peduli.
masih ada pengawasan. Jadi tidak serta-merta mereka apatis semua. Mungkin ada sebagian yang menganggap itu tidak penting, tapi tetap ada suara-suara yang tetap memperjuangkan apa yang mereka yakini. Gitu. Walaupun kebenaran absolut itu tidak ada, tapi mereka yakini bahwa yang kami perjuangkan ini benar. Dan untuk hal itu kita doakan untuk umur panjang perjuangan. Oke, luar biasa. Artinya alhamdulillah untuk sekarang anak muda itu udah lumayan aware lah terhadap politik, terhadap pemilu. Semoga di pemilu 2009 itu bisa lebih baik lagi ya, Bang. Harus lebih baik. Dan ini juga mungkin masukan untuk KPU ya dari saya pribadi. Kedepannya itu harus menyiapkan informasi yang lebih detail terhadap calon-calon yang akan maju, baik dari DPR, terutama DPRD tingkat 2 itu kabupaten kota, dan kepala daerah tingkat 2 bupati dan wali kota, karena itu yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau kita berbicara level provinsi itu udah di level yang berbeda, apalagi sampai ke level nasional itu sudah sangat jauh, sangat susah menjangkau mereka. Tapi kalau untuk level kabupaten kota, untuk terutama DPRD itu sangat gampang untuk diraih, sangat gampang untuk digapai. Jadi saya berharap KPU kedepannya itu lebih detail lagi, minimal tuh riwayat pendidikan mereka itu memang dipaparkan secara jelas. Dan sekarang kan anak muda itu udah pegang gadget semua dong, udah paham mengoperasikan yang namanya website. Ya tinggal KPU-nya menyiapkan sebuah wadah di websitenya itu untuk detail, mungkin dari Sabang sampai Merauke, siapapun yang nyalon harus detail. Hari ini mungkin sudah ada, tapi belum detail. Dan kalau tidak salah kan mantan napi korupsi pun masih bisa maju, tidak bisa dibatalkan hak berpolitiknya. Kan kalau kita tidak tahu riwayatnya, kan ada sebagian masyarakat besar tidak tahu, oh dia ini pernah korupsi. Tapi kalau udah dapat informasi itu kan mau dikasih ini kan akan mengejar amplop-amplop yang akan disebarkan nanti kan, oh nggak mau, dia tuh udah terbukti bahwa itu sebelumnya mereka korupsi gitu loh. Itu kan salah satu langkah preventif dari KPU-nya sendiri. Itu menurut saya ya. Itu masukan aja. Yang dilakukan hari ini sudah baik, sudah bagus, tapi harus dilakukan perbaikan lagi untuk mengenai informasi-informasi itu. Tapi memang sistem selama ini membuat ada jarak. Jarak itu yang harusnya dipangkas. Contohnya adalah memberi informasi yang lebih detail. Mereka tuh powernya gede. Bayangkan, pemilih di kota ada berapa? Kurang lebih 200 ribuan ya kita kan. 200 ribuan orang itu cuma diwakili oleh 35 kursi. 35 orang itu mewakili 200 ribu jiwa pemilih, ya baik yang memilih maupun tidak memilih. Betapa besar power mereka. Kalau mereka tidak dikenalkan ke masyarakat, bagaimana masyarakat bisa tahu apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diperjuangkan, ya kan? Itu gagasannya, Bang. Itu mungkin dari saya aja. Mungkin ada sebagian orang di luar sana juga berpikir yang sama. Mungkin tidak bisa menyampaikannya saja. Saya mungkin mewakili. Itu aja sih. Semoga bisa diperbaiki lagi lah sistem pemilu ke depan, regulasinya juga terhadap calon-calon DPR, calon-calon parlemen kita ya, Bang. Semoga pemilu ke depan itu bisa lebih baik. Terus kita geser lagi ke era digital tadi, Bang. Menurut Abang tantangan terbesar nih untuk masyarakat di era digital dalam menghadapi politik, kebijakan-kebijakan itu gimana, Bang? Itu yang kita bahas balik tadi. Yang jadi problem itu bukan anak-anak zaman sekarang, bukan anak-anak muda, tapi yang menyasar misinformasi itu adalah gen-gen yang sebelumnya. Yang mungkin ibu-ibu berumur 40, 50, 60, yang mereka itu kurang bisa memilah. Kalau anak muda itu kita jangan pernah meragukan anak muda. Karena Soekarno aja pernah minta 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia, bukan orang tua, tapi 10 pemuda. Jadi itu ya, Bang. Mungkin lebih mungkin kalau anak muda itu tantangannya lebih kepada mereka masih idealis, terus emosinya masih kayak jadi setiap ada perbedaan pendapat, mereka bisa terjadi konflik. Sebenarnya kalau masalah perbedaan pendapat terjadi konflik itu bukan di anak muda, orang tua lagi ya. Karena yang pemilih 01, pemilih 02, pemilih 03 bisa tidak senaikan rumah. Tapi itu kan tidak terjadi di anak muda. Mereka hanya debat. Jangan pernah salahkan debat. Debat itu nggak masalah. Debat itu kita saling menyampaikan karena tidak ada kebenaran absolut. Yang menurut saya benar, menurut Mbak Fendi belum tentu benar. Jadi debat itu biasa aja. Jadi nggak apa-apa, malah harus dipelihara.
Oh. Menurut saya itu perdebatan itu harus dipelihara agar kita bisa punya point of view lebih banyak. Jadi kita tidak hanya memandang dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain. Oke. Dan supaya anak muda, kan kita balik lagi, supaya anak muda lebih melek politik, KPU-nya juga harus bergerak lebih mendekati anak muda. Lebih salah satunya adalah memberikan informasi sedetail-detailnya. Oke. Karena mereka lah yang punya kuasa menggunakan anggaran, membuat kebijakan yang menentukan nasib kita ke depan. Oke, jadi KPU di sini harusnya lebih aware lagi terhadap hal-hal yang demikian agar anak mudanya itu, oh iya, politik itu penting. Karena nasib kami ke depannya itu ditentukan pilihan politik hari ini. Oke. Dan yang terjadi hari ini adalah efek dari pilihan politik sebelumnya. Setuju. Iya, jadi semakin itu ditingkatkan lagi, kita sangat berharap ke depannya anak muda lebih aware, lebih peduli gitu kan. Ya, itu aja sih. Ya, lebih semangat untuk datang ke TPS Iya, dengan betul. hati gembira dan Iya. penuh kesadaran penuh, memilih bukan pemimpin. kesadaran atas amplop. Itu harus dibasmi juga. Money politik itu PR juga itu, Bang. Nah. PR KPU dan Bawaslu. Sebenarnya money politik itu bisa dibilang seperti angin ya. Oke. Ada tapi kita nggak bisa melihat. Makanya sulit untuk dibasmi. Makanya, dan lagian menurut saya mereka tuh agak curang-curangnya sedikit di sini. Karena ya tidak boleh money politik mereka tukar dengan benda. Oh iya, iya. Itu juga harus dibuat regulasi yang relevan lagi gitu ya, Bang, sama situasi saat kami ini. tidak memberikan uang loh ya, tapi yang diberikan sarung, jilbab. Kalau diberikan alat peraga kampanye nggak masalah ya, karena itu memang bagian dari aturan main. Iya, Contoh kayak kalender, Oke. kartu nama, atau orang memasang baliho itu sah. Tapi kan yang diberi semacam bentuk sembako gitu, itu kan money politik tapi diperhalus. Iya. Dan dalam aturan tidak ada, itu tidak dilarang. Yang dilarang itu dalam bentuk uang. Oke, mungkin bisa untuk next. Tapi ini bukan KPU yang salah. Iya, regulasinya harus Ya, itu kan yang bermasalah bukan KPU. Betul. Yang bermasalah itu badan yang lain. Saya nggak mau nyebutkan aja, tapi itu badan yang lain. Tunggu dia mengundang saya baru saya jelaskan. Dibuat harus relevan dengan situasi saat ini. Iya, benar. Oke. Kita balik lagi nih, Bang, ke era digital. Gimana nih? Ada tips nggak? Tips and trick untuk anak muda bisa ngebedain antara mana berita politik yang benar, mana yang cuma clickbait. Kalau itu ya memang sekarang tuh juga media cetak atau media-media online itu juga kadang-kadang mereka membuat clickbait untuk menarik traffic. Oke. Jadi pintar-pintar anak muda, tapi nggak usah kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya, nggak usah takut. Kebanyakan anak muda itu tetap akan bisa cross check. Yang takut itu tetap balik lagi ke gen sebelumnya, yang menelan semuanya mentah-mentah. Kalau anak muda itu mereka pasti akan, oh ini benar nggak, ini benar nggak, ini benar nggak. Jangan pernah menganggap enteng anak muda, karena mereka itu sudah menerima kecanggihan dari mereka kecil. Iya. Kalau para gen boomer itu menerima kecanggihan di Usia 40-an maybe. tiga per 4 hidupnya gitu, Iya. baru menemukan kecanggihan. Jadi mereka akan sangat gampang dimanipulasi. Balik lagi, Bang, ke topik kita tadi. Kalau fungsi kontrol, fungsi pengawasan itu tidak harus langsung terjun ke politik secara langsung gitu. Bisa dilakukan di rumah sambil scroll TikTok. Menurut Abang, bagaimana caranya, Bang, biar anak muda itu bisa ikut ke fungsi pengawasan, fungsi kontrol secara langsung? Apakah dengan komen di sosial media, platform, atau gimana, Bang? Apapun bisa dilakukan hari ini ya. Mereka nge-post story atau mereka post dalam bentuk postingan langsung secara real. Mereka boleh menyampaikan pendapat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka tidak ingin, itu boleh kok. Dan itu salah satu bentuk pengawasan secara digital mungkin kita bisa bilang ya. Kalau secara real kan pengawasan pemerintah itu ada di legislator. Karena itu memang tugas mereka, walaupun sebagian besar dari mereka mungkin tidak tahu tugas dan fungsi mereka sebenarnya apa. Tapi mereka harus menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Tapi kan anak muda hari ini banyak sekali. Contoh gampang aja lah, buka Bengkulu Info, buka kolom komentar kalau menyangkut kepala daerah, pasti banyak kenyaan yang dalam sana kok. Caci maki dalamnya itu kan dalam bentuk bahwa
mereka mengawasi loh pergerakan dan setiap tindak tanduk kalian di lapangan. Mereka nggak diam gitu loh. Dan jangan sampai yang mereka sampaikan itu tidak didengar. Oke. Dan itu juga nanti nyangkutnya, saya sangat berharap ke depannya itu ada keterwakilan anak muda di DPRD. Oh. Kayaknya di kota kayaknya nggak ada. Belum ada kalau di kota, tapi di kabupaten lain beberapa aku dengar sudah ada. Tempat saya sendiri pun terpilih untuk di Kabupaten Muko ada yang terpilih anak muda. Tapi kalau di kota kayaknya setahu saya nggak ada. Oh. Biar lebih inklusif lagi ya Bang. Iya, karena ini kebanyakan orang itu pengen maju, tapi jadi nggak pengen karena karena diceng-cengin gitu loh. Nah, ini pesan saya buat teman-teman semua, kalau ada teman kalian yang pengen maju, merasa bahwa dirinya mampu, dukung. Karena balik lagi, dari 35 orang tadi Mbak Fenty tahu berapa orang? Kemungkinan besar nggak tahu, dan nggak salah, nggak apa-apa. Memang fakta di lapangan itu banyak orang nggak tahu siapa aja yang jadi anggota dewan. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada temennya yang masih berumur muda dan pengen maju, dukung. Karena semakin banyak teman yang kita kenal di legislator, kita menyampaikannya lebih gampang. Nah, kalau 35 orang itu kita nggak kenal, gimana kita mau menyampaikan aspirasi? Iya, setuju. Oke, stop ceng-cengin teman kalian yang mau maju, oke? Oke, setuju banget. Karena emang politik itu harus inklusif, ada keterwakilan perempuan, ada keterwakilan anak muda. Nih, untuk teman pemilih nih, kalau misalkan kalian di rumah ada melihat kecurigaan atau masa kampanye kalian melihat ada kecurangan, misalnya mobil plat merah nih melakukan kampanye, boleh langsung direkam, ambil HP kalian, langsung dipiralkan, boleh banget ya Bang. Itu termasuk fungsi pengawasan dan fungsi dan semoga badan yang mengawasi memang benar-benar mengawasi ya. Iya. Maaf kalau tersinggung ya. Enggak Bang. Nih Bang, tahun 2045 kita akan mengalami yang namanya bonus demografi, di mana jumlah anak muda itu sangat besar. Kemungkinan besar saya prediksi itu menuju Indonesia emas. Oke. Tapi ingat bahwa dari emas itu bisa jadi cemas. Nah, menurut Abang apa nih Bang pesan-pesan untuk anak muda? Untuk agar bisa lebih melek politik, agar tidak tidak apatis dan bisa lebih bijak lagi. Tentu kalau masalah bijak, mereka akan bijak dengan sendirinya ketika bertambah usia. Tapi kalau masalah melek politik, mereka harus mulai membiasakan diri melihat isu-isu sosial di sekitar, apa yang terjadi, isu-isu yang ada di sekitarnya terlebih dahulu, yang nyangkut misal kehidupan. Kalau dia mahasiswa, apa yang terjadi di kampus, mungkin dia bisa masuk ke beberapa himpunan mahasiswa agar bisa lebih berorganisasi ya, baik yang internal maupun yang eksternal, itu bebas. Terus apa lagi ya? Pokoknya anak muda itu jangan dianggap enteng hari ini, karena menganggap enteng anak muda itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena anak muda hari ini adalah anak-anak muda yang akan memimpin Indonesia di kemudian hari kan. Jadi kalau kaum tua itu sudah meremehkan, bagaimana? Apakah mereka memang sengaja meremehkan agar tidak ada yang maju? Biar mereka terus saja yang maju gitu kan? Jadi kita nggak tahu. Tapi saya yakin bahwa banyak tunas bangsa yang kedepannya akan menjaga negara ini, menjaga provinsi ini, menjaga kota dan kabupaten kita semuanya, menjaga Indonesia tentunya. Dan anak muda harus lebih cerdas, harus lebih proaktif lagi. Ya, proaktif. Oke. Terakhir nih Bang, bisa diberikan quotes atau mungkin apa pesan kenapa politik itu penting Bang? Kenapa politik itu berpengaruh di kehidupan sehari-hari? Bagaimana pengaruhnya Bang? Kalau teman-teman semua anak-anak muda khususnya pengen tetap bebas berpendapat di kemudian hari, jalan demokrasi, tetap melek politik, cari tahu berita informasi sedetail-detailnya. Karena begitu banyak jebakan masalah berita-berita hari ini bisa kita lihat. Tapi saya yakin bahwa kalian adalah manusia-manusia terpilih yang bisa memilih dan memilah informasi yang mana yang benar dan mana yang hoax. Yang kedua, selanjutnya juga politik itu menentukan apa
yang bisa kamu kejar di kemudian hari. Oh. Nah, jadi gitu teman pemilih. Jadi, setelah nonton podcast ini, semoga teman pemilih juga memiliki perspektif baru tentang politik dan demokrasi. Kalau misalkan kita nggak boleh tuh cuek, nggak boleh apatis terhadap pemilu, terhadap demokrasi apalagi. Karena pemilu dan demokrasi itu sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ke depannya. Apalagi hasil pemilu mempengaruhi kebijakan 5 tahun ke depan. Jadi mungkin gini Mbak ya, mungkin orang berpikir, oh kan bahwa yang menentukan harga ini menterinya, yang menentukan harga ini menterinya. Ingat bahwa menteri itu dipilih oleh presiden. Yang tidak ikut kata presiden pasti di reshuffle. Jadi semua kebijakan hari ini ditentukan adalah hasil politik. Walaupun para menteri itu dipilih oleh presiden, tapi presiden itu kita pilih secara langsung. Iya. Jadi bijaklah dalam memilih. Bijaklah dalam memilih. Pilihlah sesuai hati nurani dan carilah informasi sedetail-detailnya. Jangan kemakan hoax, jangan kemakan berita-berita clickbait dari media. Karena media juga begitulah. Luar biasa sekali ya Bang Randy obrolan hari ini. Semoga bisa membuka perspektif baru untuk teman pemilih. Semoga bermanfaat juga. Untuk teman di rumah, jangan lupa follow Instagram, Facebook, X, dan TikTok KPU Kota Bengkulu. Dan jangan lupa pula like, comment, subscribe YouTube KPU Kota Bengkulu. Saya Pinti Sari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.